Hai, baik kita di Jajago jalan-jalan gokil. Dan saat ini kami melaporkan langsung dari titik 0 Nusantara yang ada di IKN. Penuh truk, tak penuh pembangunan ya. Oh, ini arah masuknya IKN. Yes. Masih kayak gini. Yes, masih seperti ini. Kenapa? Karena jalur haulingnya luar biasa. Jadi, apakah semenjak ada IKN hantunya mulai hilang? Nah, kalau itu sepertinya masih ada ya. Masih banyak hantunya. Mungkin masih banyak hantunya ya. Emang dulu abang tinggal sini ada cerita tentang hantu? Cuma dengan cerita-cerita dari teman-teman. Contohnya ada Mbak Kunti, Kuntilanak. Oh, sampai ke sini juga Kuntilanak? Ya. Jauh juga. Ya. Aku kira sejak ikan dibuka, wah hantu lari semua. Jadi truk-truk besar lewat karena memang IKN tuh lagi sibuk-sibuk pembangunan. Dan kamu dari sana tuh, itu rumahnya, atapnya itu bahkan lebih rendah dari jalan. Keren kan? Rumah di bawah jalan, boy. Jadi dulu sebelum ada isu IKN, harga tanah di sini per kapling, satu kapling itu 2 hektar, boy. Itu 1 hektar itu harga paling 7 jutaan, boy. Oke. Dan sekarang semenjak isu IKN muncul, harga naik di 2 juta per hektar sampai 3 juta. Sampai 5 juta, dan akhirnya sampai 1 miliar per hektar. Dan tiba-tiba semua orang kaya raya mendadak. Bahkan tanah-tanah perkebunan yang dulu di daerah yang masih jauh banget, karena itu daerah IKN, harga itu naik banget karena itu kayak diganti rugi oleh negara. Diganti rugi 1 M per hektar, keren kan gitu loh. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita telah mengunjungi kota Tenggarong yang penuh dengan keunikan, budaya, dan sejarah dari zaman kerajaan Kutai. Ini adalah hal yang wajib kamu kunjungi kalau di Kalimantan Timur. Mulai dari museum yang penuh dengan benda-benda menarik, hingga Pulau Kumala yang indah namun terbengkalai. Tidak lupa juga gembok cinta yang kita temukan di jembatan menuju ke pulau. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan untuk menjemput Bambang di Ulin Auto Garage yang ada di Samarinda. Terlihat cuacanya relatif mendung ya, dan sepertinya mau hujan, boy. Di depan kita terlihat jembatan mahkota yang merupakan salah satu ikon kota Samarinda. Jembatan mahkota didirikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di lalu lintas kawasan Samarinda. Selain menjadi sarana transportasi yang penting, jembatan mahkota juga memiliki nilai estetika yang menarik. Desain jembatan ini mencerminkan keindahan dan keunikan budaya Kalimantan Timur. Dan selamat malam, Brother Boy. Kita masih berada di Ulin Auto Garage ya. Memang gelap banget bener, karena sekarang Bambang lagi dipersiapkan. Kita akan mencoba untuk membawa Bambang oleh tim langsung dari Ulin Auto Garage. Kita bintang utama adalah ini ada Om Pur. Halo Om Pur. Halo, malam. Nah, jadi beliau akan membawa Bambang dengan full muatan motor di belakang. Dan kita akan minta pendapat dari expert ya. Om Pur berapa tahun di dunia mekanik? 60 tahun di dunia. Oh belum. Umurnya 50 tapi pengalaman 60 tahun itu ya. Jadi kita akan minta pendapat dari expert bagaimana sih kondisi Bambang untuk dijajaki sebelum kita masuki daerah Sulawesi. Bambang tuh gonceng banget ya kalau malam ya. Sangat alay ya. Terutama bagian belakang nih. Ini Bambang ini cukup alay sebenarnya. Kenapa kita buat alay? Sengaja. Jadi biar orang belakang tahu bahwa kita bawa motor. Biar kita nggak ditilang dengan alasan tuh orang nggak bisa lihat muatan kita. Gitu. Kita akan pisah kendaraan dengan si Riana. Jadi kita mau tes dulu.
Monitor. Hai, halo. Aman. Aman. Let's go. Let's go. Gimana feel membawa Bambang, Pak? Iya. Kayak bawa bus. Kayak bawa bus ini goyangannya, bandingannya. Ini mesti body roll cukup tinggi ini. Artinya kecepatan, kemudian kontur jalan. Ini harus disesuaikan. Belakang bagaimana, aman? Aman kan, aman. Gimana Anda melihat kondisi Om Pur menyetir Bambang dari belakang? Berbahaya kah? Kalau berbahaya tolong laporkan ke pihak berwajib gitu. Aman-aman aja sih, nggak terlalu goyang sih ya. Masih aman sih, cuma kalau gundukan ya kayak biasa lah. Kita akan memasuki tanjakan cukup ekstrim di bagian depan. Ini disebut dengan tanjakan apa? Simpang Mahakam ya, Om Pur ya? Kayak pesona makam. Pesona Mahakam. Ini tanjakan menurut saya ini lumayan ekstrim ya. Oke, ini nembak gitu di bawah. Oh, ini full kopling lepas. Iya. Nah, depan ada orang nih. Ah, depan ada orang. Ah, aduh. Depan ada orang. Kalau dia udah mau kita dorong malan. Tetap maksa dia naik. Oh, nanjak ya. Kuat ya. Ya jadi kalau kita kira-kira gak usah dipaksa dia. Tapi Ya. Om Pur tetap di 20 nggak lebih ya. Anda nggak Iya. maksa dia ya. Nah, jangan. Ih, gila men. Salut aku. Masih balik gigi 2. Dan kita telah tiba kembali di Ulin dengan selamat ya. Luar biasa sekali ya, pelajaran dahsyat ya dari Om Pur ya. Thank you Om Pur ya. Thank you. Kita belajar banget di malam ini boy. Dan ternyata kunci itu jangan panik ya. Yang supir jangan panik, yang co-pilot juga jangan panik ya. Jadi itu sama saling menenangkan ya. Nggak usah tenang. nggak usah takut gagal nanjak, itu hal biasa. Iya. So ya thank you banget Om Pur and tim Ulin. Belajar ilmu banget. Kesimpulan dari Om Pur adalah Bambang itu sebenarnya kuat nanjak. Buktinya adalah di tanjakan cukup ekstrim, beliau bisa menggunakan gigi 2. Jadi kendala selama ini adalah memang di kaki saya yang tidak pandai main kopling. Masalah terselesaikan. Terima kasih Unit Auto Garage. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang sangat fenomenal. Dan setelah cek minyak rem, yang gak kalah penting adalah ngecek kanvas kopling. Nah, kami belajar bagaimana cara untuk ngecek kanvas kopling. Jadi caranya katanya gini, kamu masukin ke gigi 3, oke, di posisi rem ya, gigi 3, langsung lepasin kopling. Kalau mesin langsung mati, berarti kopling lebih tebal. Tapi kalau kita gigi 3, kita lepasin kopling nih, dan dia tuh nggak langsung mati, dia pelan-pelan gitu kan, baru mati. Nah itu berarti koplingnya udah mulai, kanvas kopling udah mulai tipis, katanya gitu. Coba ya. Injak rem, kopling, masih gigi 3, lepasin kopling. Nah, langsung mati boy. Ini yang kita pelajari pas di tempat bengkel yang di mana ya, yang kita baru mau menuju ke arah Kaltim, dari Kalsel ke Kaltim boy. So, kanvas kopling aman. Sekarang tinggal cek yang lain. Oh iya, ngomongin soal cek yang lain, biasa sebelum kita perjalanan jauh nih, kan kita ada temen tuh yang bantu kita ngikut touring kan. Kita tuh selalu pakai HT, dan kita tuh dari mobil tuh menggunakan rig ini. Rig kita tuh pakai ICOM 2400H Black Edition. Cuma aku bingung, kita udah pakai rig, udah ada antena luar. Tapi itu gini, kalau kita ngomong ke orang lain dengar. Tapi orang lain kalau ngomong ke kita nggak kedengaran sama sekali. Nggak tahu masalah di mana ya. Dan perjalanan kita pun ini mulai menuju ke arah Samarinda. Dia ada 2 jalur ke Samarinda. Kamu bisa lewat jalur gunung yang disebut dengan jalur kilo atau jalur tol. Kalau kami jelas pilih tol karena kita cari aman. Cuma kalau kamu mau dapat pemandangan bagus, pakai yang jalur kilo boy. Jadi kalau kamu mau tanya ke setinggi apapun, Bambang nggak takut selama itu jalan tuh lapang, jadi bisa nembak. Tapi kalau depan macet, belakang macet dan tanjak, itu paling susah buat Bambang. Dan sekarang perjalanan kita menuju ke IKN dimulai. Ini dia Tol Manggar, salah satu jalan tol yang menghubungkan 2 kota penting di Kalimantan Timur, yaitu kota Samarinda dan kota Balikpapan. Tol Manggar merupakan tol pertama di bumi Kalimantan yang berguna untuk meningkatkan konektivitas antara 2 buah kota utama ini.
Jalan tol ini hadir untuk mendukung perdagangan dan investasi dapat lebih mudah dilakukan. Wih, Langsung. kebuka coy. Lo gimana dia tahu aku harga berapa? 132.000. Oh, murah dong. Mahal lah. Karena ini pertama kali tol layar di Kalimantan. Iya sih. 136.000 untuk mobil muatan kayak kita. Itu kategori mahal atau murah? Aku tak tahu. Seingat aku sih tol-tol Jakarta paling cuma 10.000, 20.000 kan? Beda lah. Beda kan? Aman Bambang, aman Bambang. Aman. Dan Bambang, selamat datang di tol pertamamu Bambang. Nanti kau akan pakai lagi di Jawa, oke? Semangat Bambang. Let's go turbo kecepatan 160 meter per jam. Ngeng. By the way, mereka bilang jangan samakan tol yang ini dengan tol yang aja Jakarta ya, karena ini tol tuh masih cor-coran semen dan kadang masih bergelombang. Jadi ya kita juga nggak bisa cepet-cepet banget. Tapi minimal pemandangan kiri kanan ini bagus. Saya suka. Saya tak pernah nengok Kalimantan punya tol. Wih, mantap jiwa. Indah sekali. Selama ini Bambang tidak pernah menyentuh gigi 5 karena kecepatan Bambang tidak pernah melebihi 60. Jika menggunakan tol, kita tuh hanya butuh 1 jam untuk sampai ke Samarinda. Jika kamu lewat jalur yang gunung, itu mungkin sekitar butuh ya 1,5 jam juga. Tapi jalurnya ya kelok-kelok dan nanjak. Jadi ya silakan pilih mau yang mana. Dan setelah berjalan kurang lebih 30 km, akhirnya dari yang jalannya tadi cuma semen-semen biasa, beton, sekarang sudah berubah jadi aspal. Dan ini aspal bagus banget. Ini sudah menuju ke arah IKN. Dan tips buat kalian kalau mau main ke IKN, keluarnya itu lewat jalur tol Samboja namanya. Dan akhirnya kita pun telah sampai di tol Samboja untuk menuju ke IKN. Gagal. Kok gagal? Tadi bisa? Ya. Oke, kasih Mas ya. Harus pakai kartu yang sama katanya. Kenapa ya? Oke, kita sekarang menuju ke area IKN, keluar dari tol. Di map sih jalannya agak kelok-kelok. Saya sih berharap jalannya udah bagus ya. Karena kan Jokowi udah 2 kali lewat sini. Yuk. Berada di daerah Sepaku ya, Simpang Samboja yang ini menuju ke daerah IKN. Jalannya tuh bagus banget, mulus total, tapi kamu lihat kondisi jalannya tuh di atas rumah. Jadi truk-truk besar lewat karena memang IKN tuh lagi sibuk-sibuk pembangunan. Dan kamu lihat di sana tuh, itu rumahnya, atapnya itu bahkan lebih rendah dari jalan. Keren kan? Rumah di bawah jalan, boy. Karena jalan menuju IKN masih dalam pembangunan, jadi hari ini kita pindah kendaraan dulu yang akan mengantar kita menuju ke IKN. Di sini kita bersama di mobilnya Kang Hendy ya, atau kita panggil Om Hendy deh. Di sini terlihat banyak pembangunan yang sedang dilakukan. Jadi ini sekilas info di daerah IKN. Saya masih ingat kita lagi berada di daerah Sepaku. Jadi dulu sebelum ada isu IKN, harga tanah di sini per kapling, 1 kapling itu 2 hektar, boy. Itu 1 hektar itu harga paling 7 jutaan, boy. Oke. Dan sekarang semenjak isu IKN muncul, harga naik di 2 juta per hektar sampai 3 juta, sampai 5 juta, dan akhirnya sampai 1 miliar per hektar. Dan tiba-tiba semua orang kaya raya mendadak. Bahkan tanah-tanah perkebunan yang dulu di daerah apa yang masih jauh banget, karena itu daerah IKN, harga itu naik banget karena tuh kayak diganti rugi oleh negara. Diganti rugi 1 M per hektar, keren kan gitu loh. Dan kemudian untuk harga-harga sewaan semua naik drastis. Di sini kos-kosan tuh udah mahal banget. Jadi kos-kosan di Balikpapan itu kan lu bisa dapat dengan harga 850.000. Di sini kos-kosan itu udah sampai di harga 1 juta sampai 1,5 juta. Karena ya semua orang berbondong-bondong datang. Bahkan kayak ada apa yang kabarnya pekerja itu bakal datang sampai hingga 16.000 orang ke sini doang. Dan pembangunan itu bisa berjalan hingga 25 tahun ke depan. Jadi kalau orang-orang punya uang banyak, mereka tuh beli Avanza 2 buat direntalkan, kemudian mereka beli eksavator, kemudian mereka bisa bikin kos-kosan. Wush.
Ternyata di tengah hutan yang rimbun dan misterius terdapat suatu lahan yang tersembunyi, di mana tentang sebuah kisah epik mengenai kemajuan dan inovasi sedang terjadi di sini. Disinilah IKN dan di sini sedang dibangun. Oke, kita masuki daerah yang dilarang masuk. Cuma kebetulan ya ada bedeboy kita yang setia luar biasa dari Penajam, Bapak Hendy. Thank you Pak Hendy ya. Sama-sama, Bapak. Nanti di episode berikutnya akan sering muncul muka beliau, boy. Oh, ini adalah pohon-pohon eukaliptus, boy. Jadi ini untuk minyak kayu putih kan, betul nggak Pak? Yes. Jalanannya, aduh, untunglah Bambang tak bawa sini, boy. Aku punya lemari dijatuh di ke bawah. Penuh truk, penuh pembangunan ya. Oh, ini arah masuknya IKN. Yes. Masih kayak gini. Yes, masih seperti ini. Kenapa? Karena jalur haulingnya luar biasa. Jadi, apakah semenjak ada IKN hantunya mulai hilang? Nah, kalau itu sepertinya masih ada ya. Masih banyak hantunya. Mungkin masih banyak hantunya ya. Emang dulu abang tinggal sini ada cerita tentang hantu? Cuma dengan cerita-cerita dari teman-teman, contohnya ada Mbak Kunti, Oh. Kuntilanak. Oh, sampai ke sini juga Kuntilanak? Ya. Jauh juga. Ya. Aku kira sejak ikan dibuka, wah hantu lari semua. Berarti ini barang-barang alat berat semuanya datang dari Samarinda Balikpapan. Betul, Bang. Pantesan Balikpapan Samarinda diuntungkan ada IKN ya. Yes. Tempat ini dipenuhi dengan keajaiban dan potensi yang tidak terbatas. Tetapi pembangunan IKN tidak hanya tentang bangunan dan infrastruktur yang megah. Di balik kecanggihan teknologi, ada kepedulian yang mendalam terhadap keberlanjutan dan lingkungan, yaitu dengan menerapkan 75% wilayah IKN itu merupakan kawasan hijau atau pepohonan. Di setiap sudut IKN terdapat aktivitas yang tidak pernah berhenti. Suara mesin dan alat berat menggema di sekitar, mengisi udara dengan semangat dan kerja keras. Jadi kita sekarang nanti kalau sudah di titik 0 di bawah, itu kita Bang posisinya sedang berada di Tengah-tengah Indonesia. Oh, wilayah Sabang hingga Merauke. Cakep jiwa. Dengan pembangunan yang terus berlanjut, IKN tentu menjadi magnet bagi investor dan perusahaan besar. Dengan reputasinya sebagai pusat industri yang berkualitas tinggi, IKN menarik minat banyak perusahaan nasional dan internasional. Terlihat banyak sekali pekerja serta truk-truk yang beroperasi di sini. Pemandangan yang sekarang masih penuh dengan bangunan setengah jadi dan konstruksi yang sibuk akan segera berubah menjadi kawasan industri yang modern dan gemilang. Ini dia kawasan-kawasan kementerian yang sedang dilakukan pembangunan. Bisa dilihat di bagian sebelah kiri ini merupakan Kementerian Koordinator. Namun, pembangunan IKN tidak hanya tentang fisik semata. Prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan telah menjadi bagian integral dari setiap langkah yang diambil. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik konstruksi keberlanjutan diutamakan. Itu apa keren besar-besar di atas? Nah, itu adalah sayap nanti dari Istana Presiden. Kepak sayap kebinekaan dah. Sayap kebinekaan. Itu kah? Yes. Mantap jiwa. Kita masuk lagi sini Bangla. Mantap jiwa. Jalannya bagus. Ini dia pembangunan apartemen di IKN. Sungguh rapi dan tentunya ada AC ya boy. Secara keseluruhan, proyek IKN ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sektor industri dan ekonomi di Kalimantan Timur. Dan kita tiba di daerah parkiran menuju ke titik 0 Nusantara. Nah, bersama dengan Bang Hendy. Halo Bang. Halo, selamat siang, welcome. Tanpa beliau kita tidak akan bisa masuk ke area ini boy, karena ini area yang steril ya. Jadi bersyukurlah ada Bang Hendy di sini. Jadi kemarin tuh ada event di mana gubernur seluruh Indonesia dikumpulin di sini boy. Ya. Ramenya luar biasa. Oh, foto barang ya, foto dulu. 1, 2,
Oke, ya, kasih. Halo Pak. Salam kenal ya Kalbar. Halo, salam kenal. Coba. Halo. Di sini terpampang segala macam plan-plan, wah, the blueprintnya nanti Ada nih. di Apa-apa aja akan dibangun di daerah ikan ini, Boy. HP aja. Gimana kesan pertamamu di IKN, Beb? Bahagia, kita mau membeli 3 hektar tanah Ya, aku udah beli 3. untuk investasi. Kau beli 3 kah? Aku beli 4 berarti. 7 total kita. Titik nol. Jadi di mana bangunan mega dan gedung-gedung super tingginya? Nanti di belakang sana. Oh, dari di Nanti kita ujung. lewat belakang sana. Oh, suhu titik nol Nusantara. Ini sini tempatnya aja. Titik nolnya. Oh, 25 tahun wacananya untuk pengerjaan. Nah, kita bertemu lagi 25 tahun ke depan. Titik nol Ibu Kota Nusantara atau titik nol IKN adalah sebuah monumen yang terletak di kawasan Ibu Kota Nusantara. Monumen ini dibangun pada Februari 2022 yang merupakan awal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara dan dimaksudkan untuk menjadi bagian dari sejarah kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas di 2045. Titik nol Ibu Kota Nusantara adalah sebuah monumen dengan patok beton yang memiliki tinggi sekitar 50 cm. Di bagian puncaknya terlihat plakat logam dengan tulisan titik kontrol geodesi. Warga diperbolehkan masuk, hanya saja tingkat kesadaran untuk menjaga kebersihan. Iya tuh, sampahnya banyak tuh. Padahal udah ditulisin besar-besar. Geodesi Indonesia. Jadi biasa orang-orang tuh berfoto kadang dari jauh tuh. Titik geodesi. Dengan kita berdiri di sini, Yes, artinya kita kita- sudah ada di tengah-tengahnya. Sabang dan Merauke. Posisi. alah, keren ya. Ya. Sayang, pegang dulu sayang. Kau berada di geodesi. Pegang. Pegang. Hei, panas woi. Bye-bye. Yeay. Dan sekian dulu episode kita untuk hari ini. Banyak banget hal yang kita dapatkan mengenai update dari ibu kota baru negara kita. Sekarang kita mau cabut dulu untuk persiapan petualangan baru, yaitu perjalanan menuju ke Sulawesi. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai sekarang, dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets Let's go. Okay. action. Looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addiction. Masih mantan ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di mata kalian ya. Dadah!